Salik's through ball to Samrat. Samrat shatters the German defensive line. He shoots, and it's a goal! Halo, kembali lagi bersama kami di Market Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kami akan merekap alur film yang berjudul Gold. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang tim hoki nasional India yang berlaga di ajang Olimpiade musim panas pada tahun 1948. Film ini diperankan oleh Akshay Kumar sebagai Tapan Das yang menjadi seorang manajer tim hoki pada waktu itu. Di sini kita akan berfokus pada perjuangan tim hoki ini untuk mendapatkan medali emas pertamanya bagi India. Dalam perjuangan tersebut, banyak air mata, kecemasan, bahkan kematian yang melanda mereka. Banyak makna yang bisa kita petik dari kisah ini, yang mana kita juga tahu sejarah terbentuknya India dan Pakistan, dan terpecahnya negara itu akibat jajahan Inggris. Jadi, pasang earphone, jauhi keramaian, dan tak perlu berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Jerman tahun 1936, di mana tampak tim hoki India baru sampai di kota Berlin, Jerman. Di sini India masih dijajah oleh Inggris, yang mereka harus menggunakan nama India Inggris untuk mewakili ajang Olimpiade itu. Tim hoki ini kemudian masuk ke dalam bus dengan penjagaan ketat oleh tentara Nazi, yang mana pada masa itu Adolf Hitler memimpin diktator Nazi. Yang saat berpidato, ia menghina negara India. Buktinya saja, mereka tidak diperlakukan layaknya atlet, melainkan budak. Hal itu menimbulkan kemarahan warga India yang tinggal di Jerman. Kali ini, kita berfokus pada seorang kuli angkut yang menjadi manajer muda, yaitu Tapan Das. Seperti Samrat sebagai kapten tim hoki itu, dan Imtiaz Shah sebagai wakil kapten. Mereka telah memenangkan 2 medali emas bagi India Inggris pada masa itu. Kali ini, mereka berada di final dan menghadapi Jerman untuk merebut emas ketiga bagi India Inggris. Sesampainya mereka di stadion, mereka disambut oleh warga lokal dan penggemar tim hoki India Inggris. Saat itu, tampak 2 warga India yang berani mengibarkan bendera India di atas bus mereka. Kemudian, dengan cepat tentara Nazi menghentikan kedua orang tersebut. Wow, bersyukurnya kita hidup di zaman sekarang ya. Pada saat pertandingan mau dimulai, banyak penonton yang ikut hadir dalam laga tersebut. Bahkan, pemimpin diktator Nazi yang bernama Adolf Hitler, ia sempatkan untuk menonton dan memboikot negaranya menang dalam laga itu. Pertandingan pun dimulai. Di sini, Samrat berhasil mencetak gol dengan cepat. Kemudian ia dicurangi oleh lawan dan akhirnya membuat Samrat terjatuh. Bahkan wasit tak menghiraukan kejadian itu. Setelah itu, banyak kejadian curang yang dilakukan oleh Jerman. Hal tersebut membuat tim Jerman mencetak gol dan berhasil mengimbangi tim India pada babak pertama. Laga tersebut disaksikan dan disiarkan langsung kepada warga India melalui radio. Saat di ruang ganti, mereka marah karena wasit mencurangi mereka. Di sana Tapan berbicara dan ia langsung mengeluarkan bendera India. Saat itu semua orang takut dan mengatakan jika Inggris tahu bahwa mereka membawa bendera India, mereka akan dipenjara. Kemudian Tapan mengatakan, "Apakah kita sudah bebas?" Semua orang terdiam dan kemudian Samrat mendekati Tapan.
Seketika itu, Samrat memberi hormat dan diikuti pemain lainnya kepada bendera India. Pada saat babak kedua dimulai, tim India berhasil menguasai permainan. Samrat sebagai pemain kunci India-Inggris berhasil mencetak gol keduanya. Hal itu diketahui oleh pelatih Jerman, lalu ia memerintahkan pemainnya untuk mencelakai Samrat. A kind of scuffle between Otto Hanke and Samrat. The umpire warns Otto Hanke. Akhirnya, membuat tim India-Inggris mendapatkan hadiah pukulan penalti. Samrat mendapatkan penanganan pertama karena hidungnya berdarah. India-Inggris berhasil memanfaatkan pukulan tersebut menjadi sebuah gol. Karena suasana mulai panas, Samrat sangat kesal dan ia kemudian kembali ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan. Dan akhirnya ia mencetak gol keempat bagi India-Inggris. Gol demi gol telah mereka dapatkan. Hal tersebut membuat Adolf Hitler yang menyaksikan pertandingan itu kecewa dan segera keluar. Bahkan di sini, warga Jerman pun mendukung penuh India dan menyemangati India sambil menyebut nama India dalam stadion tersebut. India scores its eighth. British India defeat Germany. Akhirnya, India-Inggris berhasil memenangkan pertandingan di Olimpiade itu dan berhasil mendapatkan emas ketiganya. Pada saat bendera dikibarkan, bendera Inggrislah yang dikibarkan menjadi juara satu. Hal itu membuat Samrat dan timnya tidak memberikan hormat pada negara yang menjajah mereka. Kemudian, Tapan dengan tipis-tipis mengeluarkan bendera India tadi. Samrat yang melihatnya langsung memberikan hormat pada bendera yang dipegang Tapan, disusul dengan pemain lainnya. Di sini kita tahu bahwa mereka adalah pemain hebat, namun mereka bermain bukan untuk negaranya, melainkan penjajah yang menjajah negaranya, yaitu Inggris. Kita berpindah ke tahun 1938. Kita melihat tampak dua remaja yang sangat hobi dengan permainan hoki tersebut. Dua remaja itu berasal dari kasta yang berbeda. Himmat adalah anak yang lahir dari kasta terendah di India dan ia tumbuh dan berkembang di kota konflik India. Ia sangat mencintai permainan hoki, bahkan ia mengidolakan Samrat, yaitu kapten hoki timnas India-Inggris. Di sisi lain, kita melihat Raghuber juga sangat mencintai permainan hoki tersebut. Mereka berdua adalah bibit unggul pemain hebat India masa depan. Bagaimana kelanjutannya? Yuk terus saksikan. Pada September 1939, Jerman berhasil menginvasi negara Polandia. Hal itu memicu Perang Dunia Kedua. Dan pada bulan yang sama, India mengeluarkan undang-undang untuk menolak Inggris yang menjadikan negara India sebagai negara sepemakmurannya. India ingin merdeka dan bebas secara penuh dari Inggris. Di sini kita melihat seorang Tapan Das yang mana ia sangat kehilangan pekerjaannya sebagai manajer tim hoki. Akibat Perang Dunia Kedua, Olimpiade kembali dibatalkan. Hal itu membuat Tapan Das sangat frustasi dan ia memilih jalan menjadi seorang pemabuk. Di sisi lain, kita melihat perkembangan dua remaja tadi, yaitu Himmat dan Raghuber di masing-masing kehidupan mereka. Bahkan mereka berdua menjadi pemain terbaik di daerahnya masing-masing. Di sini kita melihat kontras perbedaan kehidupan Himmat dan Raghuber. Pada tahun 1944, Olimpiade kembali dibatalkan akibat perang masih berlangsung. Tapan Das banyak menghabiskan waktu dengan minum-minum dan berjudi. Dan pada tahun yang sama, Amerika berhasil memenangkan peperangan setelah menjatuhkan bom atom di Jepang. Hal itu membuat Perang Dunia akan segera berakhir. IHF, yaitu Badan Permainan Hoki India-Inggris, menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana terhadap Tapan Das, dan akhirnya ia dipecat oleh ketua komite pada saat itu. Tapan Das pun banyak menghabiskan uangnya untuk mabuk-mabukan dan berjudi. Bahkan ia sempat menjual perhiasan istrinya untuk hal tercela itu. Ia juga dihajar oleh orang-orang akibat ia tidak mau membayar kekalahannya dalam membayar judi.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Tapan yang mulai sadar dan terbangun di jalanan, ia melihat berita di sebuah koran bahwa Olimpiade akan segera dilaksanakan pada tahun 1948. Tapan kemudian bergegas pulang dan segera menelpon ketua komite itu untuk memastikan perihal Olimpiade nanti. Di sini, ketua komite langsung mematikan telepon Tapan. Saat bersamaan, istri Tapan mengomel-ngomel karena Tapan yang mabuk-mabukan dan banyak menghabiskan uang istrinya. Seketika itu, Tapan tampaknya mulai sadar, dan ia harus bangkit untuk membayar atas perbudakan Inggris selama 200 tahun. Ia langsung bergegas menemui Pak Wadia yang menjabat sebagai ketua komite itu. Di sana, ia tiba-tiba diusir oleh Pak Mehta selaku sekretaris federasi. Namun Pak Wadia memperbolehkan Tapan untuk berbicara mengenai tujuannya. Tapan menjelaskan bahwa India akan merdeka dan 2 tahun lagi Olimpiade akan segera dimulai. Tapan berkeyakinan akan membuat India bangga dalam permainan hoki. Sebab selama ini dunia hanya tahu bahwa Inggris yang hebat dalam permainan hoki tersebut. Sudah 10 tahun India tidak mengikuti Olimpiade hoki akibat perang. Pak Wadia setuju dengan perkataan Tapan. Namun, ia tidak suka dengan pribadi Tapan yang mabuk-mabukan dan pembohong. Tapan membenarkan fakta terhadap dirinya. Namun, satu fakta yang perlu Pak Wadia ketahui adalah bahwa ia sangat mencintai permainan hoki dan ia akan berjanji membawakan emas bagi India. Dengan berpikir sejenak sambil mengisap cerutu sebat, Pak Wadia akhirnya menyetujui dan memberikan tanggung jawab kepada Tapan Das. Kemudian, Tapan mulai bergegas mencari pemain. Satu orang yang ada di pikiran Tapan Das yaitu Samrat. Ia menemui Samrat di kotanya. Di sana, Tapan mengajak Samrat untuk kembali menjadi kapten di timnya. Namun Samrat menolak karena ia sudah pensiun bermain dan sekarang ia melatih anak-anak bermain hoki. Dan saat itu, Samrat menyarankan satu nama yaitu Imtiaz Shah yang menjadi kaptennya. Lalu Tapan menemui Imtiaz. Imtiaz pernah sempat bergabung dengan tentara, namun karena perang sudah berakhir, ia memutuskan untuk pensiun dari tentara. Tapan menawarkan Imtiaz untuk menjadi kapten di tim hokinya. Awalnya Imtiaz menolak, namun Tapan memastikan kali ini mereka bermain bukan untuk Inggris, melainkan untuk India. Akhirnya Imtiaz bergabung ke dalam tim hoki nasional India. Di kota lain, tampak Himmat sedang mengunjungi kekasihnya di rumah. Saat itu, ia didatangi oleh 3 orang polisi dan segera menangkapnya. Saat di kantor, polisi yang masih dijajah oleh Inggris ini menawarkan Himmat untuk bergabung ke dalam tim hoki kepolisian India Inggris. Punjab Police Team. Saat di lapangan, Himmat menunjukkan permainannya dalam hoki. Di sana, tampak Himmat dengan gampang mencetak gol. Namun setelah itu, ia malah kabur dari lapangan itu dan segera pulang. Himmat pun ditangkap dan dipenjara. Saat itu, ayahnya datang dan meyakini Himmat untuk bergabung dengan kepolisian. Himmat pun menjadi bingung kenapa ayahnya malah mendukungnya masuk kepolisian. Padahal ayahnya sering mendapatkan perlakuan kasar dari kepolisian. Namun, jika Himmat masuk kepolisian, Himmat mampu untuk mengakhiri penindasan yang dilakukan oleh polisi selama ini. Tapan Das mulai mencari pemain-pemain berbakat di negaranya. Ia mulai pergi dari kota ke kota. Di sini, ia melihat Raghuber bermain apik saat dalam pertandingan hoki. Bahkan, ia membawanya sendirian hingga gol. Tapan melihat permainan Raghuber ini seperti permainan Samrat pada masa lalu. Lalu, Tapan mulai berbicara kepada Raghuber untuk bergabung ke dalam timnya. Ternyata, Raghuber dengan senang hati ikut seleksi dalam tim hoki nasional, dan ia mengantarkan Tapan ke stasiun menggunakan mobilnya. Saat di perjalanan, ternyata Raghuber memiliki sifat yang dermawan. Ia tampak memberikan semua pakaiannya kepada pengemis di tepi jalan. Hal itu membuat Tapan terpesona melihatnya. Terpesona. Di sisi lain, tampak Himmat sudah berpakaian polisi India. Di sana, ia berjumpa dengan pacarnya. Himmat mengatakan bahwa saat ini ia sedang mengikuti seleksi tim hoki untuk India. Kemudian Himmat bergegas menuju lapangan untuk latihan. Latihan demi latihan mereka jalani, kota demi kota sudah Tapan lalui.
Di sini, Tapan sudah banyak membawakan pemain untuk diseleksi. Salah satu kualitas pemain asuhan Tapan yaitu Himmat yang sudah banyak berkembang. Buktinya, saat pertandingan, ia berhasil memenangkan pertandingan itu dengan mudah. Saat hari penyeleksian tiba, di sini kita melihat bahwa Ragubir telat untuk datang. Namun, Tapan memperbolehkan ia masuk ke dalam barisan. Imtiaz mulai menyeleksi pemainnya untuk bermain. Himmat ditunjuk untuk menjadi pemain depan. Hal itu membuat Ragubir iri, dan ia protes karena seharusnya di posisi itu adalah Ragubir sendirian. Permainan pun dimulai. Saat Ragubir meminta bola kepada Himmat, Himmat memberikan bola tersebut. Namun, pada saat Himmat meminta bola kepada Ragubir, Ragubir malah menggoceknya sendiri hingga gol. Setelah permainan selesai, Himmat menghampiri Ragubir dan bertanya kenapa ia selalu egois dalam permainan. Padahal di sini kekompakan dan kerjasama dibutuhkan. Kemudian Ragubir dengan sombongnya merendahkan kasta Himmat, dan ia seolah-olah adalah pangeran dalam permainan. Saat hari penyeleksian telah usai, Tapan kemudian memberikannya kepada ketua komite federasi. Di sana, ketua memanggil pemain yang akan bertanding pada Olimpiade Internasional. Setelah itu, mereka mulai merayakannya sejenak sebelum Olimpiade itu tiba. Saat pertandingan uji coba berlangsung, Ragubir kembali terlambat, padahal pertandingan sudah dimulai. Dalam permainannya, Ragubir ini adalah pemain yang mantap dan berkelas. Namun, karena permainan hoki ini adalah permainan kerjasama dan membutuhkan kekompakan, ia selalu menggoceknya sendiri tanpa memberi umpan. Penonton yang menyaksikan sangat ngefans kepada Ragubir. Setelah selesai, Imtiaz selaku kapten mengatakan kepada Ragubir, lebih baik kau bermain bulu tangkis atau tenis. Dan di sini, kapten menyinggungnya karena telah bermain egois. Kemudian Imtiaz dan Tapan memutuskan untuk pergi ke kota asalnya. Awalnya, mereka akan memikirkan strategi apa yang akan mereka pakai. Saat sampai, mereka mendengarkan kabar bahwa India telah terpecah menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Himmat pun menyambut kedatangan mereka. Di sana Himmat mengatakan bahwa telah terjadi kerusuhan di kota tersebut. Warga Hindu telah banyak membunuh warga Muslim. Saat Imtiaz dan Tapan akan pergi, mereka dihadang oleh orang-orang Hindu. Kemudian Imtiaz ditarik keluar mobil. Imtiaz sendiri adalah seorang Muslim. Di sana, orang-orang Hindu segera membakar Imtiaz. Himmat dengan cepat menghentikan mereka dan mengatakan bahwa Imtiaz adalah seorang mantan perwira dan ia adalah kapten di tim hoki India. Mereka tidak memperdulikan hal tersebut, kemudian mereka menarik Imtiaz dan akan membakarnya. Karena kalah jumlah, Tapan dengan cepat mengambil bor dan langsung menyuruh mereka pergi. Akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan Imtiaz dan mereka pun segera pergi. Di scene ini, mungkin saya sedikit merinding. Bagaimana tidak, kita bisa melihat potret nyata pada masa lampau, di mana orang-orang Hindu ingin memburu dan membunuh warga-warga Muslim. Saat sampai di rumah Imtiaz, di sana ia melihat kondisi rumahnya sudah habis terbakar. Ia mengkhawatirkan anak dan istrinya. Namun, pengawal Imtiaz mengatakan bahwa istri dan anaknya telah berada di tempat yang aman. Imtiaz pun melihat kriket yang sudah hangus terbakar. Saat itu, Tapan menyuruhnya untuk pergi dan Tapan akan segera menyusulnya. Namun, Imtiaz tidak akan kembali dan ia lebih memilih negara Pakistan sebagai tujuannya. Tapan tampak sedikit kecewa dengan keadaan. Bagaimana tidak, ia kembali dipapar dengan keadaan yang buruk, yang dulu karena perang antara negara, sekarang perang antar saudara. Banyak tim yang telah Tapan kumpulkan pergi dari negara India. Pemain yang Muslim banyak pindah ke Pakistan, sementara pemain keturunan Inggris banyak bermigrasi ke Australia. Hal itu membuat Tapan frustasi karena pemainnya banyak yang pergi.
देखते ही देखते हम जो सपना देखा था Di London, tepatnya di gedung Federasi Hoki Inggris, mereka mendapatkan kabar bahwa tim India telah bubar. Tim Inggris berkesempatan bisa merebut piagam emas pada Olimpiade nanti, dan mereka pun mulai merayakannya. Di India, Tapan kembali dengan alkoholnya. Di sana ia tenggelam dengan keadaan. Bahkan ia menjilat sisa-sisa alkohol yang tumpah di meja. Kasian banget. Di tepi pantai, Tapan duduk dengan meminum sebotol alkohol. Di sana, Samrat menghampirinya. Samrat kemudian mengatakan untuk bangkit dari keadaan. Tapan malah mengatakan bahwa mimpinya sudah musnah. Samrat kemudian memberikan harapan kepada Tapan bahwa ia akan kembali ke timnya dan melatih talenta-talenta baru nantinya. Hal itu membuat Tapan kembali bersemangat. Ia berjanji akan mencarikan talenta baru dan dana untuk latihan. तो दादा हम टैलेंट भी ढूंढे ट्रेनिंग ग्राउंड थैंक यू दादा Kemudian Tapan datang ke Federasi Hoki India. Ia mendapatkan penolakan karena negaranya pada saat itu sedang dilanda kerusuhan. Tapan merasa putus asa. Ia kemudian mencari orang-orang kaya yang akan membiayai latihan dan menyediakan tempat untuk mereka. Namun, hasilnya masih saja nihil. Saat duduk di sebuah warung, Tapan melihat dua orang biksu meminta donasi untuk biara mereka. Di sana, Tapan mendapatkan ide dengan hal itu. Saat Tapan mendatangi biara suci itu, ia harus meminta izin ke guru mereka agar Tapan bisa mendapatkan tempat untuk latihan selama 3 bulan. Namun, salah satu biksu itu mengatakan bahwa guru mereka tidak pernah berbicara selama 5 tahun untuk bersemedi. Tapan pun memohon izin agar ia mendapatkan tempat latihan untuk tim hokinya. Awalnya, biksu itu tidak merespon. Namun, karena si guru ini adalah penggemar tim hoki nasional pada masa lalu, dan Tapan pun mengatakan bahwa Samrat akan melatih timnya kelak. हम इतना महान खिलाड़ी सम्राट को कैसा बुलाएगा सम्राट गुरुजी आपका घर में आके खाना भी खाएगा सम्राट जी के दर्शन होंगे क्यों नहीं होंगे Hal itu membuat si biksu bangun dari puasanya dan berbicara kepada Tapan. Akhirnya, guru itu memperbolehkan mereka untuk latihan selama 3 bulan di biaranya. Lalu, Tapan mulai mencari pinjaman kepada temannya yang bernama Patil. Saat tahu Tapan ingin meminjam uang, Patil kemudian mematikan teleponnya. Bangsat. Tak hilang akal, Tapan berpura-pura menelpon Patil saat istrinya datang. Di sana, ia mengatakan bahwa Patil akan membiayai semua program latihannya dan istrinya akan membantunya memasak. Istri Tapan sedikit cemburu karena selama ini ia merasa telah banyak membantu Tapan. Hal itu membuat istri Tapan akhirnya membantunya memasak di dapur untuk latihannya kelak. Serta ia rela menggadaikan semua perhiasannya untuk tim hoki mereka. Asalkan tidak ada perempuan bersama Tapan selain dirinya. Wow, istri yang sangat pengertian. Don, cari yang kayak gini Don. Singkat cerita, Tapan dan istrinya sudah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Di sana, ia sangat berterima kasih kepada istrinya dan memperlakukan istrinya seperti ratu. Saat perjalanan, bendi mereka terpuruk karena masuk ke dalam lumpur. Namun, karena Tapan masih memakai terompah, ia malahan terpeleset seperti anak kecil. Istrinya yang melihat kejadian itu mengatakan bahwa इतना फिश खाता है फिर भी अकुल नहीं है ये तो जीवन भर फिसलता ही रहेगा istrinya menyuruh Tapan untuk melepaskan terompahnya tadi untuk mendorong bendi itu. Alhasil, bendi itu berhasil keluar dari lumpur dan mereka pun pergi menuju biara.